Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Miss Pamelisa Biis, asal daerah saya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang kebudayaan yang ada di daerah saya, baik berupa pakaian adat, tarian tradisional, tempat wisata, makanan khas, ataupun lainnya yang ada di kabupaten saya. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang pakaian adat. Yang pertama yaitu pakaian adat untuk laki-laki. Jadi pakaian adat atau metro untuk laki-laki yaitu mau, yang dalam bahasa Indonesianya adalah selimut, piul saluf atau ikat pinggang atau sabuk. Ada juga futmuti atau ikat pinggang putih. Ada juga futnoni atau ikat pinggang uang. Ada kualaba, pilu, alu, dan oktuke. Yang pertama yaitu mau. Mau merupakan selimut tenunan berupa lembaran kain dengan kedua ujungnya berjuntai benang-benang beberapa sentimeter. Mau yang besar memiliki panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Ada mau yang ukurannya sedikit lebih kecil dari 2 kali 1 meter. Mau merupakan selimut untuk pakaian laki-laki pada bagian bawah. Yang berikut yaitu piul saluf. Jadi piul saluf yaitu tenun ikat pinggang atau sabuk yang panjangnya mencapai 180 cm hingga 200 cm. Lebar piul saluf dikisarkan antara 10 sampai 15 cm. Ikat pinggang tenunan ini kebanyakan memiliki warna merah, kuning, hijau, dan biru. Selain itu, hanya memiliki motif tenunan di bagian ujungnya. Piul saluf juga memiliki juntaian rumba-rumbi benang di titiknya. Ujung-ujung benang berhiaskan manik-manik aneka warna. Piul saluf berfungsi sebagai ikat pinggang untuk menguatkan mau atau selimut. Yang berikut yaitu futmuti, artinya ikat pinggang putih. Jadi futmuti hanya berwarna putih dan tidak ada warna lain. Futmuti ini hanya berwarna putih dan tidak ada warna lain. Tidak memiliki motif dan hanya polos. Kedua ujung futmuti berupa pilinan-pilinan benang yang menjadi rumbai. Panjang futmuti mencapai 2 meter dan lebar 1 meter. Fungsinya sebagai ikat pinggang selain piul saluf. Ada juga ikat pinggang lainnya yaitu futnoni atau pausnoni. Nama futnoni artinya ikat pinggang uang dan pausnoni artinya kulit uang. Sebutannya futnoni atau pausnoni karena ikat pinggang yang ini terbuat dari kulit ternak dan berhiasan uang-uang logam. Yang berikut yaitu kualaba. Jadi kualaba merupakan selimut atau mau, namun memakainya di bagian ketiak hingga punggung. Pada bagian kepala ada pilu sebagai mahkota. Jadi pilu ini ciri khasnya mahkota laki-laki, yaitu memiliki 1 tanduk di depan dan ada juga yang memiliki 3 tanduk. Ada beberapa jenis pilu yaitu rancangan pilu dari kain selimut yang kecil bermotif seperti alas meja buatan pabrik, pilu dengan motif dan dari manik-manik aneka warna, dan pilu dari selendang tenunan berukuran kecil.
menakit pilu dari kain pabrik dengan cara melipat dan menjahit kain sedemikian rupa sehingga melingkar sesuai ukuran kepala dan memiliki 3 tanduk menonjol. Ada pula juga pilu yang hanya 1 tanduk berbentuk segitiga di bagian depan. Pilu dengan manik-manik biasanya para pengrajin yang membuatnya sesuai ukuran kepala manusia dan memiliki 3 tanduk juga. Lebarnya dikisarkan 5. Menakit pilu dari kain pabrik dengan cara melipat, lebarnya berkisar antara 5 cm dan berhiasan rangkaian manik-manik dan membentuk suatu motif. Jadi salah satu perlengkapan wajib lainnya yaitu alu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah saku atau tas. Jadi alu seperti tas lempang dengan ukuran 20 x 20 cm. Tali alu cukup panjang sehingga saat memakainya bagian tas tergantung di dekat pinggang. Ada 2 jenis alu yaitu aul inu dan aul noni. Aul inu artinya tas manik-manik. Tali dan bagian tas berhiaskan manik-manik yang membentuk sebuah motif. Aul noni artinya tas uang. Bagian tali hingga tas berhiasan rangkaian uang logam perak atau uang kuningan. Di sisi tas biasanya tergantung dua wadah anyaman berbentuk tabung pendek yaitu oktuke sebagai tempat menaruh sini dan pinang. Bagian luar oktuke berhiasan manik-manik bermotif atau potongan kain tenun. Sekian pakaian adat dari pria Timor atau Atuin Meto. Selanjutnya yaitu pakaian adat Atuin Meto untuk perempuan. Jadi pakaian adat Atuin Meto untuk perempuan seperti tais atau sarung tenunan, kebaya, buat atau konde, kebaya, buat atau konde, dan juga mau anak atau selendang. Ada juga oko atau anyaman jinjingan dan sebagainya. Jadi pakaian adat Atuin Meto yang berikut yaitu untuk perempuan. Jadi pakaian adat Atuin Meto untuk perempuan seperti tais itu adalah sarung tenunan, kebaya, buat atau konde, mau anak atau selendang, dan oko atau anyaman jinjingan atau tas. Jadi tais merupakan kain sarung tenunan yang melingkar sebagai sarung kurung dan menjadi pakaian bagian bawah. Para perempuan memakai sarung dengan memasukkan badan ke dalamnya, lalu menyesuaikan panjangnya dari pinggang. Melipit-lipit lebar sarung untuk menyesuaikan dengan ukuran pinggang, lalu melipit ujung lipatan sarung sisi kiri atau kanan untuk menguatkan sarung. Jadi memakai sarung seperti ini namanya benbia, yang artinya pelat samping. Hal tersebut karena lipatan ujung sarung dan sisi samping terlihat pelat. Para perempuan sering memakai sarung dengan cara seperti ini. Ada pula yang menambahkan ikat pinggang di lapisan sarung agar lebih kuat. Pakaian bagian atas berupa kebaya seperti kebaya pada umumnya. Pada bagian rambut hanya menambahkan buat atau konde dengan penguat konde yaitu posu atau tusuk konde. Setelah itu tinggal selempangkan mau anak atau selendang di salah satu bahu. Mau anak artinya selimut kecil, panjangnya sekitar 1 meter dengan lebar 20 cm. Kedua ujungnya berupa lumbaian benang. Pada momen tertentu seperti acara adat, pertunjukan seni, dan lain-lain,
perempuan tidak memakai kebaya, namun hanya sarung yang menutupi dari atas dada sampai mata kaki. Kemudian menutupi area pundak dan atas dada dengan selendang yang melingkar. Jinjingan perempuan berupa oko, yaitu anyaman dari daun lontar dengan bagian luarnya berhiasan sebuah motif dari manik-manik berwarna. Bentuknya persegi panjang dan berfungsi sebagai tempat menaruh siling pinang. Motif dalam berbagai tenunan seperti motif makai atau berkait, tokek, dan lain-lain. Tidak ada pembedaan motif untuk laki-laki dan perempuan. Para pasangan suami istri ketika tampil dalam sebuah acara kenak memakai motif tenunan yang sama. Begitu pula suatu kelompok ketika akan tampil dalam acara seperti pentas seni budaya kenak menggunakan motif tenunan yang seragam. Salah satu perlengkapan perempuan dan laki-laki yaitu inuh atau kalung manik-manik berwarna kekuningan. Ada orang yang tidak hanya memakai satu kalung, namun beberapa kalung inuh yang berlapis di leher. Dalam perkembangannya, sekarang para perempuan kerap memakai sarung tenunan dari menjahitnya seperti rok penjag panjang atau winon, memotong ukuran sarung sesuai ukuran pinggang lalu menambahkan kancing. Saat memakainya tidak perlu melipat ujung sarung atau seperti yang awalnya disebut dengan benbia, namun mengancingnya dengan kancing yang ada. Para perempuan timur juga kerap memakai aksesoris mahkota dari suku lain seperti note, sabut, atau sumba. Aksesoris mahkota sebenarnya tidak ada dalam perlengkapan adat perempuan di kalangan Atuin Meto atau suku Dawan atau Timor, dan tidak ada namanya dalam bahasa Dawan untuk mahkota tersebut. Demikian sekilas ulasan tentang pakaian adat Atuin Meto. Sekian, dan selanjutnya saya akan lanjutkan ke tarian yang ada. Yang berikut yaitu tarian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi yang saya ambil yaitu tarian adat bonet. Jadi kata bonet diambil dari kata kerja nak bonet yang artinya mengepung, mengintari, mengelilingi, dan menghadang. Jadi tarian bonet adalah tarian sukacita yang memuja ilahi yang menolong dan berjuang dalam bekerja. Jadi Usneno atau matahari dipuja sebagai penerang, Uspah atau bumi dipuja sebagai pemberi nafkah, dan Nitunasi atau arwah dipuja sebagai penyambung lidah mereka atau perantara. Jadi tarian bonet dilakukan dengan maksud untuk mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih, hormat, dan pujian kepada yang dipuja dan disembah atas segala bantuannya kepada pemuja atas keberhasilan yang dicapai dalam bekerja dan berjuang. Tarian bonet sebenarnya hanya dapat dibedakan atas dua jenis, yakni yang pertama yaitu bonet yang diakui oleh puluhan penari yang disebut boen buat, dan yang kedua yaitu bonet yang dilakukan oleh sejumlah kecil orang disebut boen yang disebut boen anak. Di wilayah Amanatun terdapat bonet yang dilakukan oleh para perempuan yang disebut boen fenai, dan para pembantunya adalah perempuan juga. Jadi bonet fenai tergolong boen buat atau boen baku. Di sisi lain juga tarian bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal dan berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di Nusa Tenggara Timur. Tarian bonet dikenal dengan ciri yang khas yaitu berbentuk formasi yang melingkar dan juga
penggunaan puisi atau pantun di mana dalam liriknya mengandung kekayaan khasan sastra lisan suku Dawan. Tarian ini nyaris selalu ada setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat suku Dawan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Baik, jadi yang berikut yaitu tempat wisata yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Salah satunya yaitu Fathum Nasi. Jadi jika kamu berkesempatan ke Pulau Timur, perjalananmu belum lengkap jika kamu belum mengunjungi Fathum Nasi. Bagi sebagian orang, Fathum Nasi dianggap seperti surga yang turun dari langit, seakan malu-malu menunjukkan keindahan dirinya yang begitu mempesona. Jadi untuk menuju ke Fathum Nasi dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan berkendara dari ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan atau SOE. Dan sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pohon pinus yang menjulang di antara kolokan jalan menuju puncak. Dengan daun hijau melambai indah, perjalanan seakan sedang menyusuri dunia antah berantah. Selain menikmati hutan pinus, tempat lain yang wajib dikunjungi selama di Fathum Nasi adalah Cagar Alam Mutis yang berada di ketinggian 2427 meter di atas permukaan laut. Uniknya, Cagar Alam Gunung Mutis ini terletak di 2 wilayah kabupaten. Sebanyak sekitar 80% kawasan berada di lingkup wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan 20% sisanya berada pada kawasan Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai flora endemik khas seperti salah satunya ampupu. Selain ampupu ada juga cendana, cemara gunung, manuk moto, haubesi, serta beberapa spesies flora lainnya yang menutupi tanah dengan topografi berbukit hingga membentuk gunung. Cagar Alam Mutis ini juga menjadi rumah bagi beberapa hewan endemik seperti rusa timur, ular sanca timur atau ular piton timur, betet timur, punai timur, dan juga biawak timur. Selain kawasan ini juga dihuni oleh 31 jenis burung yang dilindungi dengan 6 diantaranya adalah spesies endemik timur, juga 16 macam kupu-kupu menamaika area seluas 12 hektar ini. Jadi rata-rata usia pohon-pohon ampupu ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Di batang setiap pohon ampupu ini ditumbuhi lumut yang memberi nuansa berbeda. Kecantikan bonsai di sini sepadan dengan warna tanah yang kontras. Warna tanah yang hijau terasa sangat indah berada di tanah dengan warna merah betapa kecoklatannya. Nah, di Fathum Nasi ini ada juga lokasi bekas tambang marmer. Jadi dulunya di Fathum Nasi terdapat tambang marmer, namun tempat ini berhenti beroperasi karena diprotes warga maupun pecinta lingkungan. Jadi bekas tambang marmer ini terletak tidak jauh dari danau maupun Bukit Tomenas. Untuk menuju area bekas tambang ini kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, pada bagian lainnya terlihat bentengan Bukit Marmer yang telah terpotong sebagian. Jadi lokasi ini pun juga bisa menjadi salah satu lokasi yang digunakan untuk bersuah foto atau menciptakan momen indah bersama keluarga atau siapapun itu. Nah, yang berikut ini adalah makanan khas dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi makanan khas dari Kabupaten Timur Tengah Selatan sejak bangsawan dulu yaitu jagung katemak atau jagung yang diproses hingga
menghasilkan jagung banu yaitu bose. Jadi bose ini dimasak dan dicampur dengan kacang dan manungga ataupun daun pepaya atau buah pepaya atau lainnya sehingga menambah rasa dan warna dari masakan tersebut. Yang berikut yaitu tarian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi yang saya ambil yaitu tarian adat bonet. Jadi kata bonet diambil dari kata kerja nak bonet yang artinya mengepung, mengintari, mengelilingi, dan menghadang. Jadi tarian bonet adalah tarian sukacita yang memuja ilahi yang menolong dan berjuang dalam bekerja. Jadi Wisneno atau matahari dipuja sebagai penerang, Wispa atau bumi dipuja sebagai pemberi nafkah, dan Nitumnasi atau arwah dipuja sebagai penyambung lidah mereka atau perantara. Jadi tarian bonet dilakukan dengan maksud untuk mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih, hormat dan pujian kepada yang dipuja dan disembah atas segala bantuannya, kepada pemuja atas keberhasilan yang dicapai dalam bekerja dan berjuang. Tarian bonet sebenarnya hanya dapat dibedakan atas dua jenis, yakni yang pertama yaitu bonet yang diakui oleh puluhan penari yang disebut boen buat, dan yang kedua yaitu bonet yang dilakukan oleh sejumlah kecil orang disebut boen yang disebut boen anak. Di wilayah Amanatun terdapat bonet yang dilakukan oleh para perempuan yang disebut boen fenai, dan para pembantunya adalah perempuan juga. Jadi bonet fenai tergolong boen buat atau boen baku. Di sisi lain juga tarian bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal dan berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di Nusa Tenggara Timur. Tarian bonet dikenal dengan ciri yang khas yaitu berbentuk formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun di mana dalam liriknya mengandung kekayaan khasan sastra lisan suku Dawan. Tarian ini nyaris selalu ada setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat suku Dawan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya.